Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aulia Bakri dengan NIM 2304055000019 dengan kelas 23B. Jadi hari ini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil rangkuman saya yang telah didiskusikan dengan teman-teman dari kelompok 1 sampai kelompok 4 dengan materi berjudul kurikulum berdiferensiasi. Tanpa berlama-lama, saya akan membahas apa yang telah disampaikan oleh teman-teman yang telah saya rangkum di dalam PowerPoint ini. Jadi, yang pertama adalah pengertian dari kurikulum. Jadi, kurikulum ini adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum ini dapat dijadikan sebagai pendekatan pendidikan alternatif yang lebih berfokus pada pemberdayaan diri dan pengembangan keterampilan, sehingga pengaplikasian penggunaan kurikulum berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran di mana pusat dari proses pembelajaran itu mencakup bakat, minat, dan kebutuhan siswa sehingga tercapai tujuan pembelajaran pendidikan. Kemudian dalam pelaksanaan kurikulum berdiferensiasi ada prinsip-prinsip pembelajaran yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, lingkungan belajar baik itu fisik seperti ruang kelas dan ruang belajar, dan iklim belajar atau memberi kesempatan yang sama dengan setiap siswa. Kemudian yang kedua, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran khusus. Kemudian yang ketiga, asesmen berkelanjutan, yaitu sebagai setiap memulai pembelajaran melakukan evaluasi sebagai langkah awal dalam proses pembelajaran. Kemudian analisis kebutuhan pendidikan anak berbakat di sekolah. Jadi, pendidikan ini memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi individu. Anak berbakat adalah mereka yang memiliki kecerdasan atau keterampilan di atas rata-rata. Oleh karena itu, mereka memerlukan pendekatan pendidikan yang sesuai agar dapat berkembang secara optimal. Kemudian, karakteristik anak berbakat. Jadi anak berbakat ini memiliki ciri khas seperti daya ingat yang kuat, pemikiran kreatif, kemampuan akademik yang tinggi, serta minat yang mendalam terhadap suatu bidang. Mereka juga menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan kecenderungan untuk berpikir secara kompleks. Nah, untuk mengidentifikasi anak ini termasuk anak berbakat atau tidak, kita bisa melihat dalam prestasi akademik dan non-akademiknya, kemudian bagaimana siswa merespon di dalam kelas, dan kegiatan ekstrakurikulernya, serta tes IQ, dan terakhir nominasi oleh guru dan orang tua. Kemudian layanan sekolah untuk anak berbakat, seperti yang pertama itu pengajaran yang dipercepat atau loncat kelas. Kita biasa menyebut lompat kelas ini dengan sebutan akselerasi. Nah, melalui akselerasi ini, anak yang dianggap memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada anak seusianya diperbolehkan untuk belajar lebih cepat. Artinya, anak dapat menyelesaikan materi pelajaran lebih awal dibandingkan teman-temannya untuk mengejar kemampuan dari otak anak tersebut. Yang kedua, program pengayaan atau enrichment dalam berbagai bidang. Program pengayaan atau enrichment untuk anak berbakat seperti CIBI ini dirancang untuk menstimulasi kemampuan intelektual, kreatif, dan sosial emosional mereka di berbagai bidang. Selanjutnya ada modifikasi bahan ajar sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Modifikasi bahan ajar ini untuk anak berbakat seperti CIBI ini penting agar materi sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual, emosional, dan minatnya. Anak berbakat seringkali membutuhkan materi yang lebih menantang, fleksibel, dan bermakna dibandingkan anak seusianya. Kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan dan rutinitas di kelas. Kepemimpinan dan rutinitas di kelas dirancang khusus untuk anak berbakat seperti CIBI agar bisa menjadi sarana yang sangat efektif untuk mereka menyalurkan potensi mereka, sekaligus membantu dalam perkembangan sosial dan emosional. Selanjutnya, peran sekolah dalam perkembangan kreativitas
sekolah berperan penting dalam mengembangkan kreativitas anak berbakat melalui guru yang berkompeten dalam mendukung anak berbakat, program pelatihan dan pengembangan bagi guru, penyediaan mentor bagi anak berbakat, kemudian pengaturan lingkungan belajar yang fleksibel. Kemudian prinsip dalam pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu yang pertama lingkungan belajar, kurikulum yang berkualitas dan asesmen berkelanjutan, pengajaran yang responsif dan kepemimpinan dan rutinitas di kelas. Kemudian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses sistematis yang melibatkan perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi hukum. Menurut Taylor pada tahun 1949, pengembangan kurikulum melibatkan 4 langkah utama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, memilih isi pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya ada model-model desain kurikulum berdiferensiasi. Jadi, yang pertama adalah model jigsaw. Model jigsaw melibatkan pembagian kelompok belajar kecil yang terdiri dari siswa dengan kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda. Setiap anggota kelompok menjadi ahli dalam bagian tertentu dari materi pembelajaran. Dan kemudian mereka membagi pengetahuan mereka dengan anggota kelompok lainnya. Dalam model ini, setiap siswa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa siswa lain memahami dan menguasai materi yang telah dibagikan. Model jigsaw mempromosikan belajar kerjasama, saling ketergantungan, dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua, kompetensi berbasis pembelajaran. Dalam model ini, siswa bekerja untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan atau standar pembelajaran yang telah ditentukan. Setiap siswa bekerja menuju pencapaian kompetensi pada tingkat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Guru memberikan instruksi tambahan kepada siswa yang memerlukan. Sementara siswa yang telah mencapai kompetensi yang ditentukan diberikan tugas atau proyek yang lebih kompleks atau mendalam. Model ini mendorong setiap siswa untuk berkembang secara individual. Kemudian pengenalan terbalik atau flipped classroom. Dalam model ini siswa mendapatkan akses terlebih dahulu pada materi pembelajaran secara mandiri di rumah melalui video pembelajaran atau sumber belajar online lainnya. Di kelas, siswa digunakan untuk berdiskusi, kolaborasi, dan aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Guru yang dapat memberikan panduan tambahan atau tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Model ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan menggunakan waktu di kelas untuk mengatasi kesulitan atau menggali lebih dalam materi. Kemudian yang keempat, penugasan berbasis minat. Dalam model ini, siswa memiliki kebebasan memilih tugas atau proyek yang relevan dengan minat mereka. Guru memberikan pilihan tugas yang berbeda dengan kriteria dan tingkat kesulitan yang berbeda. Siswa dapat memilih tugas yang lebih menarik atau relevan dengan minat dan motivasi mereka. Model untuk memungkinkan siswa untuk belajar dengan minat yang tinggi dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu ada roda stasiun. Dalam model pembelajaran ini, setiap siswa membagi waktu mereka dalam stasiun-stasiun belajar yang berbeda. Setiap stasiun memiliki kegiatan atau tugas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Guru dapat menyediakan stasiun-stasiun yang berbeda untuk mengakomodasi tingkat kemampuan dan gaya belajar dari siswa tersebut. Selanjutnya, strategi yang paling efektif dalam mengimplementasikan kurikulum berdiferensiasi di kelas. Jadi yang pertama itu adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini mencakup kesiapan siswa belajar, minat peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Pemetaan kesiapan belajar terdapat beberapa perspektif yang dijadikan indikator. Guru mempunyai peran penting untuk menggali minat peserta didik agar dapat menunjang tercapainya sebuah pembelajaran yang bermakna.
guru membuat pemetaan kebutuhan belajar yang didasarkan pada indikator profil belajar yang dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan metode yang diinginkan dalam pembelajaran. Kemudian, diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses, guru mempunyai peran untuk menganalisis pembelajaran yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk. Pada tahap ini, diferensiasi produk merupakan wujud pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran yang ditunjukkan kepada guru. Produk pembelajaran yang memungkinkan guru menilai kemampuan peserta didik dan sebagai penentu untuk pembelajaran selanjutnya gitu. Kemudian mengevaluasi efektivitas kurikulum berdiferensiasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi yang pertama itu ada formatif. Formatif adalah proses pengumpulan informasi secara detail tentang pemahaman dan kebutuhan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk memantau kemampuan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif agar guru dapat menyesuaikan metode pengajarannya. Kemudian sumatif. Sumatif adalah penilaian yang dilakukan di akhir periode pembelajaran seperti akhir semester atau akhir tahun pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pencapaian siswa secara keseluruhan untuk menentukan tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Kemudian yang ketiga, kolaborasi guru. Kolaborasi guru adalah kerjasama antara guru-guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang terakhir, pelatihan profesional. Pelatihan profesional adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru. Ini dapat berupa pelatihan, seminar, lokakarya, atau program pengembangan lainnya yang bertujuan untuk memperbarui pengetahuan guru tentang metode pengajaran terbaru, teknologi pendidikan, atau bidang-bidang lain yang relevan. Nah, itu dia hasil rangkuman dari materi yang telah saya rangkum dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Jadi, itulah akhir dari video kita. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.